Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna atainaka al-kautsar fasholli bika wanhar inna syani'aka wal abtar. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah yang insya Allah akan dilanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya dan sahabatnya yang insya Allah sampai pada kita, dan pada yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau 2 minggu yang lalu kita udah bicara masalah air, lalu minggu lalu kita share mengenai angin. Nah, sekarang unsur yang selanjutnya adalah api. Jadi Allah itu menciptakan api jauh sebelum Dia menciptakan manusia dari tanah. Api itu sifatnya panas dan menyala. Nah, api itu bahasa Arabnya nar. Nar itu adalah bagian dari nur. Nur itu cahaya. Cahaya sifatnya menerangi. Nah, api diciptakan Allah untuk menjadi tools buat manusia yang ditugaskan menjadi khalifah di bumi ini. Lalu api juga melambangkan tentang neraka. Jadi kalau kita dengar kata api, kayaknya dekat banget tuh sama yang panas-panas. Yang paling panas adalah apa? Neraka. Makanya neraka juga disebutkan sebagai nar. Nah, asal usul api itu bagaimana sih? Gitu. Jadi Allah menciptakan api itu dari mana? Jadi di antara bukti kebesaran Allah yaitu menjadikan api untuk manusia itu dari kayu yang semula berupa pohon basah dan hijau. Begitu kayu itu kering, seketika api dapat dinyalakan dan manusia bisa mengambil manfaat dari fenomena ini. Jadi Allah menjelaskan di surat Yasin ayatnya 80, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naro fa iza antum minhu tuqidun. Artinya, Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Jadi kalau melihat ayat ini ada 2 pemahaman, yang itu pemahaman letterlock, pemahaman sainsnya. Yang kedua adalah pemahaman secara agama. Jadi penjelasan mengenai sainsnya, api itu berasal dari kayu yang hijau. Menurut kajian sains, api di sini dapat diinterpretasikan sebagai energi. Di dalam tumbuhan memang terjadi proses pemanfaatan energi matahari untuk mengubah bahan yang diambil tumbuhan menjadi energi kimiawi. Jadi sel tumbuhan itu nggak sama sel manusia sama sel binatang. Ya, tumbuhan itu dapat menggunakan langsung energi dari matahari, dia serap dan diubah menjadi energi kimia. Penyimpanan dalam bentuk nutrien dengan cara yang khusus. Nah, proses ini disebut fotosintesis. Pasti udah pernah dengar ya, fotosintesis. Jadi kayu itu ngambil energi dari matahari dan dia ubah menjadi energi kimia. Jadi kalau kita bisa lihat, kalau ngelihat survival ya, begitu camping di hutan, pengen nyari api tapi nggak punya korek, ambil ranting-ranting kering, ya kan, kayu, lalu kita gesekin, ya kan, gesekin sampai keluar asap, ya kan, lama-lama api keluar.
Kenapa? Karena di situ ada proses kimiawi. Tumbuhan itu bisa menyerap langsung dari matahari. Ya, begitu kita gesekin, dulu kalau misalnya zaman dulu itu digesek begini, ada yang digesek begini, ya. Nah, keluarlah api. Ya, jadi tinjauan dari segi sainsnya seperti itu. Tapi dari sisi perspektif agama, Allah memerintahkan Rasulnya untuk menjelaskan kepada orang-orang musyrik bahwa yang akan menghidupkan kembali tulang-tulang lapuk itu ialah Allah. Artinya gini, ayat ini turun ketika Rasulullah berdakwah dan yang didakwah itu nggak percaya. Apa iya? Ya kan? Apa iya orang udah jadi tulang belulang bisa hidup lagi? Mereka mengira bahwa tulang-tulang yang sudah lapuk itu telah menjadi dingin dan kering, tidak dapat lagi menerima kehidupan. Karena kehidupan memerlukan adanya panas. Padahal sehari-hari mereka menyaksikan bahwa kayu yang sudah lapuk dan dingin dapat menimbulkan panas dan menghidupkan api. Jadi bahkan kayu yang masih basah dan berdaun ada juga yang dapat menyalakan api. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Arab telah mengetahui bahwa ada beberapa jenis kayu yang jika digesekkan antara satu dengan lainnya akan memercikan api. Ya. Jadi kalau ditanya asal usul api, asalnya dari Allah. Caranya begitu. Allah jelasin di surat Yasin ayat 80. Lalu api itu datang ke dunia itu bagaimana ceritanya? Ya. Jadi ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke bumi, beliau tidak memperoleh makanan yang beliau makan itu secara mudah seperti di surga. Jadi di sini kita tahu waktu Nabi Adam diturunkan ke bumi, dulunya kan waktu di surga dia kalau mau makan tinggal metik, tinggal makan, mau ayam bakar, tiba-tiba ada ayam bakar kan, ambil. Mau minum air banyak di surga, segar-segar. Bahkan katanya ada sungai susu misalnya, ya kan? Nah, terus begitu dikirimkan ke dunia sebagai khalifah, nggak ada lagi privilege kayak begitu. Gitu. Jadi kalau mau makan, mesti nyari, mesti nanem, mesti dimasak. Nah, ketika Nabi Adam berburu, dapat buruannya dan dia sembelih, lalu dia mau masak, nggak punya api, ya kan? Maka dia berdoa pada Allah, ya. Terus beliau berdoa mohon diturunkan api untuk memasak. Maka Allah mengutus malaikat Jibril meminta sedikit api kepada malaikat Malik penjaga neraka untuk keperluan Nabi Adam tersebut. Jadi begitu Nabi Adam berdoa, ya Allah mau masak agak ada api nih, minta api ya Allah. Allah langsung utus Jibril. Wahai Jibril, datang ke neraka, temui malaikat Malik, minta api. Datang deh Jibril. Begitu dia datang, lapor, kayak malaikat Malik. Ente mau kesini mau ada apa, kata malaikat Malik. Saya disuruh Allah ngambil api buat Adam loh di bumi. Terus ditanya sama malaikat Malik, segede apa apinya? Katanya malaikat Jibril, segede buah kurma. Apa yang malaikat Malik bilang? Jika aku memberikan api neraka itu seukuran buah kurma, maka 7 langit dan seluruh bumi akan hancur meleleh karena panasnya. Bisa dilihat ya, bisa dibayangin tuh. Panasnya kayak apa, ya kan? Sebiji kurma api neraka bisa melelehkan bumi dan 7 lapis langit. Terus malaikat Jibril mikir, jangan segede kurma dah, separuhnya aja. Terus kata malaikat Malik, separuhnya aja. Nah, malaikat Malik bilang, jika aku memberikan seperti apa yang engkau inginkan, maka langit tidak akan menurunkan air hujan setetes pun, dan semua air di bumi akan mengering sehingga tidak ada satupun tumbuhan yang hidup. Separuh buah korma api dari neraka bisa bikin kayak begitu. Air kering seluruh dunia, bayangin panas. Malaikat Jibril bingung.
sebanyak api neraka yang kayak gimana yang dibutuhkan ya untuk bisa dipakai di bumi. Karena itu ya berdoa, ya Allah, sebanyak apa api neraka yang harus aku ambil untuk kebutuhan Adam di bumi. Kata Allah bilang, Allah berfirman, ambilkan api dari neraka sebesar zarah, biji sawi, kecil banget. Minta api sama malaikat Malik sebesar zarah. Oh, kata malaikat Jibril, oke, siap. Terus ngomong sama malaikat Malik. Malaikat Jibril minta pada malaikat Malik sebesar zarah apa? Sebesar zarah aja yang aku bawa ke bumi. Katanya malaikat Malik, nih gua kasih lo. Balik deh ke bumi. Begitu dia bawa itu api ke bumi, setibanya di bumi, Jibril merasakan api yang sebesar zarah itu masih terlalu panas. Maka ia mencelupkan sebanyak 70 kali ke dalam 70 sungai yang berbeda. Itu api yang sebesar zarah tuh celupin 70 sungai yang berbeda. Setelah itu beliau membawanya ke Nabi Adam dan meletakkannya di atas gunung yang tinggi. Dia bawa nih, kayak masih panas nih. Celupin kan, bas 7 kali. Datang ke Nabi Adam, nih api saya taruh di gunung ya, taruh di gunung, cetik. Jadi begitu api itu diletakkan di gunung tersebut mulai dikit-dikit meleleh. Itu api yang udah malaikat Jibril bawa sebesar zarah dan udah dicelupin supaya kagak panas, ditaruh di gunung, masih meleleh. Tuh gunungnya ngeluarin asap. Wah. Malaikat Jibril mikir, nih kalau gue tinggalin bisa tembus nih ke dalam bumi ini. Diambil lagi tuh api, dibawa lagi ke neraka, dibalikin. Kan ada baranya tuh, bekas-bekasnya. Nah, bara-baranya itulah yang kita pakai sebagai api, yang kita pakai untuk kehidupan. Bisa dibayangin, Pak, berapa panasnya tuh api neraka. Oke. Jadi bara terbakar yang ditinggalkan itulah yang sampai sekarang menjadi sumber api, termasuk menjadi magma di semua gunung berapi di bumi. Ya. Tidak bisa dibayangkan bagaimana panasnya api neraka. Kalau api dunia itu umumnya warnanya merah. Maka bara api neraka itu dalam satu riwayat warnanya hitam, sehitam gelap malam. Jadi kita bisa lihat ya, Allah menciptakan api itu dari kayu yang kering. Api itu dibawa ke bumi dengan satu proses yang luar biasa, ya. Terus seperti tadi kita lihat bahwasanya api itu di dunia warnanya merah, ya, di dunia warnanya merah. Ada penjelasan secara sainsnya. Jadi seperti diketahui api itu suatu reaksi kimia oksidasi terbentuk dari 3 unsur, yaitu panas, udara, dan bahan bakar yang menimbulkan panas dan cahaya. Ya, jadi kalau ada panas, ada bensin, kagak ada udaranya, tetap aja nggak bisa hidup deh. Ya, nggak ada tiga dari salah satu elemen ini nggak bisa hidup. Jadi elemen pendukung terjadi kebakaran adalah panas, bahan bakar, dan oksigen. Meski ada 3 elemen tersebut, peristiwa kebakaran belum terjadi sebab proses pembakaran diperlukan komponen keempat, yaitu rantai reaksi kimia atau chemical chain reaction. Nah, menyangkut masalah api ini, kadang api warnanya biru, kadang oranye, kuning, atau merah. Nah, mengapa warna api itu berbeda-beda? Jadi warna api sangat dipengaruhi oleh elektron-elektron dalam api yang selalu berpindah-pindah. Setiap unsur mempunyai spektrum emisi tertentu dan bila tersorot api maka akan memancarkan radiasi elektromagnetik yang akan menghasilkan pancaran api dengan warna-warna tertentu.
Jadi secara teori, api terjadi dari reaksi pembakaran senyawa yang mengandung O2. Jika suatu reaksi pembakaran kurang oksigen, maka efisiensi pembakaran berkurang menghasilkan satu senyawa karbon seperti asap atau jelaga. Ya. Pada pembakaran sodium akan menghasilkan api warnanya oranye. Pembakaran strontium klorida menghasilkan warna merah. Pembakaran kalium nitrat menghasilkan warna ungu. Pembakaran boron menghasilkan warna hijau. Pembakaran tembaga menghasilkan warna biru dan sebagainya. Ya, api yang berwarna merah umumnya di bawah 1000 derajat Celcius. Ingat ya, api warna merah di bawah 1000 derajat Celcius. Api warna biru bersuhu lebih tinggi dan dari api merah, yaitu di bawah 2000 derajat Celcius. Kemudian api yang panas, api yang warnanya putih itu bersuhu di atas 2000 derajat Celcius. Jadi api ini juga terdapat di dalam inti matahari. Jadi kalau bisa kita lihat, kalau kita bakar korek, itu ada yang biru, ada yang merah, ada yang kuning. Ada asapnya, jelaga, ya kan? Bakar korek. Nyalain kompor di rumah, api biru, ya. Api biru, ujungnya ada kuningnya. Berarti di situ bisa kita lihat suhunya berapa itu, ya kan? Nah, jadi kalau api di atas 2000 derajat Celcius, ya api kayak yang ada di inti matahari. Nah, bisa dibayangkan api yang warnanya hitam itu cuma ada di neraka doang. Ya. Jadi api bisa warna-warni. Metode ini juga yang digunakan dalam teknologi pembuatan kembang api yang bisa memancarkan api warna-warni. Lalu kajian tentang api yang bisa berubah-ubah warna itu di dalam Al-Quran dan hadis itu, Rasulullah SAW pernah bersabda di hadis riwayat Tirmizi, api dinaikkan suhunya selama 1000 tahun sampai berubah menjadi merah, lalu dinaikkan lagi selama 1000 tahun hingga berubah menjadi putih, kemudian dinaikkan lagi selama 1000 tahun sampai menghitam. Dan itulah yang disebut hitam legam. Jadi api kalau kita perhatiin, ya, ada yang merah, ada yang biru, kuning, ada yang putih, ada yang hitam. Nah. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, api yang kalian nyalakan oleh anak Adam hanya 1 dari 70 bagian nyala api jahanam. Para sahabat kemudian mengatakan, demi Allah jika sepanas ini aja niscaya udah cukup wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, sesungguhnya masih ada 69 bagian lagi, masing-masing semisal dengan nyala api yang lain. Ya, jadi macamnya banyak Pak api, ada 70 macam. Api yang ada di dunia itu baru api yang satu macam doang. Nah, tapi api yang ada itu yang kita manfaatkan, itu biasanya kita pakai buat apa? Buat masak ya. Buat masak, terus sebagai apa lagi? Sebagai sumber cahaya, obor ya. Lalu sebagai apa lagi? Sumber energi. Nah, yang agak-agak sedikit mind blowing adalah kebakaran hutan itu, ya. Manfaat api dalam kehidupan manusia yang selanjutnya adalah kebakaran hutan. Jadi kebakaran hutan itu ada manfaatnya. Dalam hal ini kebakaran hutan yang dimaksud adalah berdampak positif bagi lingkungan. Ya, jadi dilansir dari National Geographic, kebakaran hutan alami berfungsi mempertahankan keseimbangan ekologis karena api membersihkan tanah hutan. Saat tumbuhan atau ada hewan yang mati di hutan, organisme akan tergeletak di lantai hutan dan menumpuk seiringnya berjalannya waktu. Kalau kita pernah ngedengar atau ngelihat berita tentang kebakaran hutan yang kagak ada sebabnya, kan biasanya kan ada yang buang rokok, ada yang kemarin masih ingat nggak? Ada yang prewed di Bromo pakai flare, akhirnya kebakaran. Itu kan ada sebabnya. Tapi kalau di kebakaran secara alami, ternyata itu bisa membantu penyerbukan, Pak. Yang kita tahu kan angin ya. Jadi seperti misalnya ada daun jatuh, binatang mati,
semua kan ngerusak bukan merusak, menghambat tumbuhnya tunas-tunas baru. Itu perlu dibersihin. Nah, dibersihinnya pakai apa? Pakai kebakaran hutan itu. Jadi dia bisa membersihkan tumpukan organisme mati dan memberikan lahan kosong untuk tunas baru untuk berkembang. Itu kebakaran hutan. Terus kalau kebakaran hutan itu bisa membersihkan lahan, dan kebakaran hutan yang kelima adalah membantu penyerbukan tumbuhan. Yang kita tahu kan angin. Dikutip Nevada County Resource Conservation District, beberapa tumbuhan hanya dapat membuka benihnya dengan bantuan panas dari api. Jadi ada tumbuhan yang bisa meletek terus terbang. Itu kalau kena panas api. Contohnya seperti semak cemara, greasewood, semak pohon ek, pohon pinus, dan beberapa bunga lili. Dan itulah salah satu tumbuhan-tumbuhan yang perlu api untuk menyerbukan dia. Yang selanjutnya api itu untuk digunakan untuk apa? Untuk membunuh penyakit. Ya. Jadi kenapa sih kalau kita minum mesti dimasak dulu? Nah, supaya yang nggak bagus-bagus tuh ada organik, ada mikroorganisme itu mati semua. Pakai apa? Pakai panas, pakai api. Yang selanjutnya manfaatnya api adalah sebagai sumber penghangat. Juga kita lihat api digunakan untuk melebur logam, ya. Dan yang terakhir api itu dibuat sebagai karya seni. Nah, bisa kita lihat ya, kayak petasan tuh. Bisa warna-warni, ya kan? Itu karya seni. Lalu potensi manusia mengikuti dari sifat-sifat api tadi, ya, sifat api tadi kan dipakai sehari-hari. Ada dua potensinya, potensi negatif sama potensi positif. Yang negatif itu karena sifat api adalah membakar atau panas, maka harus dapat dikendalikan. Manusia diberikan nafsu yang senantiasa diganggu oleh setan yang sifatnya membakar, alias ngomporin ya. Beberapa sifat yang disimbolkan dengan api yaitu marah, iri, dengki, hasut, sombong, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Jadi kalau melihat sifat api yang membakar, sementara manusia itu dikasih nafsu, ya. Ketika nafsu itu udah mendominasi, kita nggak kontrol, Pak. Makanya api itu perlu dikontrol. Dengan apa? Kita dikasih tools yang namanya wudu, Pak. Ya. Begitu kita mau marah, urusannya marah-marah itu kan urusan panas, api. Padamkan dengan wudu. Ya. Itu gunanya wudu itu antara lain selain membersihkan itu ngademin. Potensi negatif dari api adalah itu, kalau kita ikutin kita nggak bisa kontrol, ya udah menjadi orang yang pemarah, ya, nggak sabaran, ya. Nah, ada potensi negatifnya, ada potensi positifnya. Jadi sifat api di dunia itu kan digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Apa yang bisa kita contoh dari sifat api ini? Yang banyak gunanya. Api itu banyak gunanya. Berarti kalau manusia meniru sifat api, manusia itu harus banyak gunanya. Karena manusia yang terbaik adalah berguna buat sesamanya. Ya. Kalau kita melihat contoh sifat api yang banyak gunanya, maka kita harus juga banyak gunanya. Terus api itu digunakan untuk menyembuhkan penyakit, artinya memberikan solusi. Nah, maka yang kita bisa ambil pelajarannya dari sifat api yang menyembuhkan penyakit atau memberikan solusi, jadilah manusia yang memberikan solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Ya, jelas. Jadi jadilah manusia yang menghasilkan solusi. Kalau kata Gim bilang, kalau ketemu masalah lagi rame-rame, semangatnya kudu satu, itu semangat cari solusi.
bukan semangat mencari masalah dalam masalah atau menjadikan masalah lebih pelik lagi. Ya. Terus kalau api digunakan di dunia untuk menjadi penghangat, maka sifat api yang bisa kita contoh dari penghangat ini adalah jadilah orang-orang yang hangat di dalam lingkungan kita, di dalam komunitas kita. Jadi yang bisa mencairkan suasana, yang bisa sikapnya santun, ceria, pemecah kebuntuan. Orang ini kalau punya sifat seperti ini, ya, itu adalah orang yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Misalnya kita lagi ngumpul nih, ada satu orang nih, misalnya Pak Eri, wah dia ceria terus. Kalau lagi ngumpul pasti, Pak Eri mana, Pak Eri mana, gitu. Selalu ditunggu-tunggu. Ya. Jadi jangan menjadi orang yang nggak ditunggu-tunggu gitu, nggak hangat di dalam satu komunitas itu. Ya, itulah yang bisa kita contoh dari api. Karena waktu itu kita bisa dengar juga ceramah dari Al-Hakim, menjadi manusia yang wajib. Artinya apa? Kita dibutuhkan di satu komunitas. Jangan menjadi manusia yang sunnah. Artinya ada dia nggak ada dia sama aja. Dan jangan juga jadi yang makruh gitu loh. Kalau yang sunnah tadi kan kalau ada dia oke, nggak ada ya nggak apa-apa. Ya, kalau makruh kan ya gitu. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau ada ya oke gitu ya. Kalau haram dia lebih baik nggak ada gitu. Ya, kita bisa lihat seperti itu. Jadi kita bisa contoh dari api itu adalah sifatnya penghangat. Yang terakhir, api itu kan dipakai untuk menerangkan kan. Apa yang bisa kita contoh dari sifat ini? Jadilah orang yang bisa menerangkan, artinya punya ilmu banyak, sikap yang bijaksana, baik dalam memahami orang-orang, sehingga kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat itu sebagai penerangnya. Ya. Jadi kita ambil contoh Rasulullah itu kan menerangi hidup kita dari kita nggak ngerti kegelapan itu menjadi lebih hebat seperti sekarang. Karena apa? Karena Rasulullah mendapatkan anugerah terbaik dari Allah. Ya. Nah, sekarang dari kita tadi sudah melihat potensi negatif dan positifnya. Pertanyaannya sekarang ada nggak api yang nggak kelihatan? Ada nggak Pak? Api kan kelihatan tuh api. Api yang nggak kelihatan apa? Ada, namanya listrik. Kalau orang Medan bilang nggak ada listriknya, nggak ada apinya. Ya. Nah kita lihat energi listrik ini dirasakan dan bisa dipakai, tapi kagak kelihatan. Ya. Nah, sekedar diketahui, petir adalah fenomena alam yang mengandung peristiwa arus listrik akibat gesekan awan. Secara ilmiah, satu sambaran petir mengandung kekuatan listrik lebih kurang 20.000 ampere yang sama dengan lampu bohlam 100 watt yang dinyalakan selama lebih dari 3 bulan. Jauh sebelum petir diteliti secara ilmiah, Al-Quran, kitab suci umat manusia, telah lebih dahulu berbicara tentang petir serta peristiwa yang menyertainya seperti guluh dan kilat. Ya, kita lihat di Al-Baqarah ayat 19, saya bacakan ayat ini, auzubillahiminasyaitonirrajim. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, guru dan kilat. Mereka menyumbat dengan jari-jarinya menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Jadi di situ di ayat Al-Baqarah ayat 19 ada disebutkan guru dan kilat. Ya, lalu ada petir. Nah, jika dikupas menggunakan diksi yang digunakan Al-Quran, akan tampak kesesuaian arti kata kajian ilmiah tentang terbentuknya petir. Mengutip skripsi dari Hasan Fadli Hasibuan pada PT IKI berjudul Petir dan dalam Perspektif Al-Quran dan Relevansinya terhadap pengetahuan, maka di Al-Baqarah ayat 19 tadi, guru disebut ra'ad, kilat disebut barku, dan petir disebut sowaik. Nah,
Al-Baghawi dalam kitab tafsir Al-Baghawi menafsirkan bahwa arad itu yaitu dengan arti bunyi yang terdengar dari awan. Al-barq itu yang berarti api yang keluar dari awan. Dan as-sa'iqah, syawa'iq yang berarti pekikan yang menyebabkan seorang dapat mati disebabkan mendengarnya. Jadi kalau kita lihat ada satu kaum Nabi, apa saya lupa tuh, yang di azab oleh Allah dengan pekikan yang hebat. Karena di sini di Al-Baqarah ayat 19 begitu dia mendengar petir, kilat, dia tutup kupingnya. Ya kan? Nah, kalau kita lihat dari terminasi as-sa'iq as-sawa'iq ini yang berarti pekikan yang menyebabkan seorang dapat mati disebabkan mendengarnya, berarti dengan suara yang begitu keras bisa juga orang mati. Kira-kira gitu. Jadi kalau kita lihat ada petir yang menghasilkan listrik, berarti listrik itu dari alam yang mulai dimanfaatkannya oleh manusia dengan penemuan atau istilah kelistrikan pertama yang yang membuat percobaan dengan layang-layang itu Benjamin Franklin 1751. Ya, dia terbangkan layang-layang sebelum hujan, terus ada kunci kalau nggak salah digantungin di situ, samber ya. Nah itu seterusnya percobaan-percobaan dari Benjamin Franklin ini diteruskan oleh Alessandro Volta yang menciptakan baterai, Humphrey Davy dan Michael Faraday dan Nikola Tesla. Jadi api yang nggak kelihatan ini akhirnya kita pakai untuk kehidupan kita. Ya electricity itu bisa jadi lampu, bisa jadi segala macam. Nah, kalau kita bicara api, tentunya ada satu pemikiran kita tentang neraka. Ya, Pak? Neraka. Isinya api yang menyala, menggelegar. Ya, beberapa ayat Al-Quran udah bilang begitu. Kira-kira kalau untuk terhindar dari api neraka itu, bagaimana caranya? Nah, sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah bersabda, maukah kalian melihat orang-orang yang tidak akan disentuh api neraka atau orang yang tidak akan masuk neraka? Mereka adalah setiap orang yang memiliki sifat hayyin, layyin, korbin, dan sahlin. Saya ulangi, hayyin, layyin, korbin, dan sahlin. Apa itu hayyin? Hayyin itu artinya tawadu atau rendah hati. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Furqan ayat 63 tentang ibadur rahman ya. Coba kita lihat. Al-Furqan ayat surat 25 ayatnya 63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapanya mereka dan dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Jadi kalau kita mau jadi ibadur rahman, hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, yang pertama adalah rendah hati. Jangan tinggi hati dan sombong ya. Rendah hati, bersifat hayyan, haunan, hayyan, rendah hati. Yang kedua layyin. Layyin artinya lembut. Bertutur kata atau berbicara dengan kata yang lemah lembut. Jika kita perhatikan bagaimana Islam memadukan sifat lemah lembut dengan ketegasan ini, menunjukkan akhlak dalam Islam yang sempurna. Contoh aja Rasulullah ya. Dari Abu Syura ia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tunjukkanlah suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Lalu Rasulullah bersabda, di antara sebab mendapatkan ampunan Allah adalah menyebarkan salam dan bertutur kata yang baik. Pertama rendah hati, kedua tutur katanya yang baik, lembut. Rasulullah menyampaikan
Islam itu dengan lemah lembut, enggak maksa, ya, maka bisa lihat pengikutnya luar biasa sekarang. Kalau ada orang Barat yang bilang agama Islam itu disebarkan dengan pedang, itu menurut saya kurang tepat. Karena Rasulullah mengajarkan lembut. Tapi ketika kita diusik, dibunuh, mau dibunuh, kita bisa membalas. Ya, artinya apa? Bertahan hidup. Nah, jadi ada sifat lain hayin, ada sifat lain, lalu ada sifat korbin. Korbin itu dalam bahasa bahasa Indonesianya karib, ya, yaitu dekat. Jadi orang yang punya sifat korbin adalah orang yang friendly, dekat, nggak jaim, ya, nggak jaim, nggak baperan, ya, mudah bergaul, ya. Orang yang baru kenal dengan Rasulullah, ia langsung bisa akrab dan tidak canggung karena sifat Nabi yang begitu akrab. Jadi kalau kita mau masuk surga, nggak kena api neraka, pertama adalah rendah hati, kedua lemah lembut, ketiga karib, ya, dekat. Jadi orang begitu baru kenal kita, kan kita pernah ya ketemu, begitu kenal, kok kayaknya kayak udah pernah kenal lama ya gitu. Nah, itu karib. Yang ketiga salin, yang keempat salin. Salin itu berarti mudah. Jadi Allah berfirman, siapa yang mau membantu saudaranya di dunia, maka Allah akan memudahkan urusan-urusannya di akhirat. Jadi yang pertama adalah rendah hati, kedua lembut, ketiga dekat, yang keempat menolong orang. Itu 4 sifat ini kalau kita punya, api neraka jauh dari kita. Api neraka yang kita lihat bukan api yang ada di dunia, api yang berpuluh-puluh ribu kali lebih panas. Ya. Jadi Abu Hurairah pernah berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan dia pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang mukmin, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Kita diperintahkan oleh Allah untuk sering atau senang menolong saudara-saudara kita yang kesusahan. Ada orang yang kalau susah ngomong, ada orang yang kalau susah nggak pernah ngomong. Dia diem aja. Bagaimana kita tahu dia susah atau perlu? Kalau kita nggak pernah tahu, nggak pernah nanya kabarnya, nggak pernah dekat, nggak pernah akrab, nggak pernah lemah lembut kepada mereka, ya. Jadi 4 sifat itu kalau kita punya, insya Allah jaminan dari Allah kita dijauhkan dari api neraka yang panasnya minta ampun, ya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kita bisa tahu api itu asalnya dari mana, bagaimana dia datang ke dunia, dan jenisnya kayak apa, udah kita lihat, dan sifat-sifat apa dari api yang bisa kita ambil, ya. Dan terakhir adalah bagaimana kita lolos dari api neraka dengan mempunyai 4 sifat tadi. Hayin, layin, korbin, dan sahlin. Kira-kira itu aja. Kalau mau ada yang ditambahkan, mangga silakan. Masih ada waktu. Kalau mau ada yang ditanyakan, mangga silakan. Siapa? Oke. Jadi kalau kemarin kita udah bicara air, bicara angin, sekarang api. Nah, satu unsur lagi yang belum, itu tanah. Mudah-mudahan ya insya Allah di waktu yang depan kita bisa ngobrol mengenai tanah ini. Ada yang mau ditambahkan? Kalau nggak ada, ya saya tutup aja ya kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.